Kalau ini malah hampir satu gedung ini UMKM. Jadi karena ini dulu dengan adanya jalan tol itu kawan-kawan UMKM yang awalnya jualan di Pantura, adanya jalan tol jadi sepi. Makanya kami ditugaskan sama pemerintah dari yang mengayomi UMKM yang terdampak akibat ada pembangunan jalan tol. Kami semua pindah ke dalam gedung ini, lalu kami bina. Jadi ibaratnya kayak kami ini sinergi melakukan CSR untuk pembinaan ke para UMKM. Kami tidak bosan-bosan ke kawan-kawan UMKM itu membina karena ya konsep awalnya kami ini kan sinergi BUMN untuk pembinaan ke UMKM. Harapan saya sih semoga bisa berkembang ya Mas, bisa ya syukur-syukur bisa kita di setiap rest area ada, kita buka cabang kayak gitu. Untuk waskitanya agar tetap teruslah membantu para kita pedagang-pedagang kecil kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Dina Yunanda. Saya sebagai Direktur Utama di rest area ini. Sebenarnya rest area ini PT-nya namanya PT PP Sinergi Banjaratma. Jadi di mana PP Sinergi Banjaratma itu ada 6 pemegang saham, semuanya BUMN. 1 PT PP Persero Tbk, yang kedua PT Waskita. Lalu yang ketiga anak perusahaan jasa marga PT JMRB, yang keempat PT PP Properti, lalu yang kelima PT ID Food, yang keenam PT PN9 sebagai pemilik lahannya. Jadi sebenarnya dulunya ini rest area ini bekas pabrik gula Mas. Tahun 1908 ini bekas pabrik gula, lalu beroperasi sampai dengan tahun 1997. Karena biaya operasionalnya besar ya daripada yang didapatkan, akhirnya tahun 1997 ini tutup. Lalu oleh pemerintah ini, karena kita ada di sebelahnya jalan tol, oleh pemerintah kami 6 sinergi BUMN disuruh mengelola lahan bekas pabrik gula itu menjadi rest area. Kita mulai membangun itu tahun 2018, operasional tahun 2019. Jadi kalau dibandingkan rest area lain, pasti di tempat kita berbeda karena kita adalah sinergi 6 BUMN, di mana proporsi untuk penghuninya itu di tempat kita 70% UMKM, 30%-nya baru non UMKM. Jadi kita karena sinergi BUMN tersebut, jadi kami mengayomi lah, membina, mendidik para UMKM. Saya dengan Poppy Sukmawati, saat ini saya menjabat sebagai manajer TJSL di PT Waskita Karya Persero Tbk. TJSL itu sebenarnya kalau mungkin orang-orang lebih mengenalnya adalah program CSR Mas. Tapi karena kami BUMN, kami dapat penugasannya yang berupa bentuknya TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau untuk tugasnya TJSL itu sendiri menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan Mas, berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau untuk fungsinya itu sendiri kami ada 2, menjalankan tugasnya ada 2, fungsinya juga 2. Yang pertama adalah program TJSL itu sendiri, terus yang satu lagi program PUMK, pendanaan usaha mikro dan kecil.
Diharapkan dengan ada programnya PUMK itu, semua programnya dapat dilakukan secara transparan, terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nama saya Gita Pracistia. Usaha saya Uban Kedai di sini berdiri semenjak tahun 2021. Kita yang dijual ini kopi, tapi kita di sini yang best seller kopi Turkinya. Jadi kopi Turki di sini, di menu kopi Turki di sini ada dua, Erdogan sama yang ori. Kalau yang Erdogan itu plus kopi susu gula aren, itu yang best seller di tempat kita. Jadi ini ide dari suami saya. Nggak tahu dia terinspirasi dari mana. Tiba-tiba dia nyari pasir. Kita uji coba pasir itu nggak cuma 1 kali 2 kali, dan beli salah kan lumayan ya uangnya yang dikeluarin. Nah, aku nanya kenapa di pasir, kenapa pasir disangrai gitu loh. Katanya buat bikin kopi. Kopi apa? Kopi Turki. Kan di sini nggak ada gitu. Oh, it's okay lah. Aku mikir gini, apa laku. Tapi ternyata alhamdulillah di sini best seller. Dan alhamdulillahnya lagi di sini banyak pengunjung yang dari daerah sendiri atau dari luar kota yang datang minum kopi sambil foto-foto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Hesti dari Brebes. Dulu produksi yang saya jual itu dari kayu jati, kerajinan tangan dari kayu, kebanyakan kayu jati. Ya, seperti lumpang, talenan, sendok-sendok, pokoknya kebutuhan rumah tangga tapi dari kayu jati gitu. Kalau dari kayu jatinya itu berarti udah 1 tahun, baru jalan 1 tahun. Berarti nggak lama terus saya gabung sama waskita. Jualannya ini masih amburadul, jadi nggak fokus satu produk gitu. Masih ada telur asin, masih acak gitu loh. Nah, sekarang mulai mengerti yang disukai sama konsumen, sama pembeli itu apa gitu kan. Yang disukai itu yang harus ditekuni gitu loh. Maksudnya yang disukai, yang kebanyakan dibeli orang itu kan kayu, tentang kayu. Jadi aku menekuninya di kayunya gitu. Jadi yang oleh-oleh yang kecil-kecil itu saya udah buang. Saya itu ininya fokusnya ke kayu jatinya gitu. Perkenalkan, nama saya Sri Juwanti. Untuk produk saya itu sate torpedo. Di sini ini ya, UMKM itu ada 200 tenan, pelaku UMKM ada 200, terus non UMKM-nya kisaran 18. Nah, itu di luar event ya. Kalau event itu kontraknya setiap bulan. Kalau yang UMKM atau non kontraknya minimal per tahun. Lalu karyawan dalam satu gedung ini yang bekerja ke para UMKM maupun non itu ada 600, Mas. Jadi secara tidak langsung kita ini menyerap tenaga kerja dari penduduk sekitar itu sekitar 600 orang. Nah, ini ciri khasnya ini. Jadi Brebes ini kan terkenalnya telur asin untuk oleh-oleh ya. Jadi biasanya kalau untuk oleh-oleh itu telur asin, lalu bawang merah, bawang putih. Telur asin pun saya juga baru tahu di sini Brebes ini ada 4 rasa telur asin. Telur asin yang biasa aja yang warnanya biru, terus telur asin panggang warnanya hitam itu, terus ada telur asin pindang,
terus ada telur asin mangon. Saya juga mangon apa yang bebeknya itu dilepas gitu bahasanya, bukan dipelihara tapi dilepas ke alam bebas gitu. Untuk yang makanannya yang terkenal adalah sate kambing. Udah semua jenis makanan sih di sini kayak wisata kuliner lah Mas. Lalu ada gerabah dari tembikar, terus ada oleh-oleh dari kayu, terus ada untuk oleh-oleh buku, terus para pelukis. Nah mungkin di rest area lain nggak ada untuk pelaku para pelukis ya. Tempat kita ini paling banyak Mas. Lalu kita juga ada permainan anak. Kita ada becak mini, ada mobil remote, terus ada serodotan. Ini yang lagi ngetren nih, serodotan donat. Lalu kita juga memberikan wahana permainan gratis, itu air mancur Mas. Tapi kita nyalain setiap minggu sore. Jadi warga maupun warga belakang, jadi kita ini ada connect ke warga belakang Mas, jadi bisa menikmati lah apa yang ada di rest area 260 ini. Berdasarkan arahan dari Kementerian BUMN, kami ada 3 program prioritas yang harus dijalankan. Yang pertama di bidang pendidikan, contohnya seperti pemberian beasiswa, terus bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Lalu yang kedua bidang ekonomi, itu untuk pemberdayaan UMKM. Dan yang ketiga di bidang lingkungan seperti penanaman pohon dan juga adanya pembangunan sumur bor, kurang lebih seperti itu. Kami berharap dengan adanya bantuan program TJSL melalui PUMK kepada mitra binaan dan UMKM, itu dapat meningkatkan omset dari UMKM itu sendiri, lalu juga meningkatkan produktivitas mereka, dan juga mungkin kami membantunya meningkatkan kualitas mereka dengan melalui program PUMK itu bisa memberikan pelatihan ataupun semacam promosi ya buat mereka mengenalkan produk-produk mereka. Segmennya ada segmen jasa, ada perdagangan, perikanan, perkebunan, industri, kurang lebih itu. Jadi kita sempat ditawarin, ya sempat dipikir-pikir dulu ya Mas, ternyata ini sangat menguntungkan buat kita. Jadi kita ambil kesempatan itu. Saya dapat modal, jumlahnya lumayan gitu, dan sangat menguntungkan sekali. Dari uang tersebut saya pakai untuk beli mesin, untuk renovasi, dan buat tambahan alat-alat yang lain. Sangat menguntungkan sih. Terus kayak tempat saya jadi gimana ya, untuk alat-alat jadi lebih praktis, terus lebih lengkap gitu. Terus untuk pekerjaan lebih gampang. Kayak misal nih, saya kan beli mesin nih, yang tadinya saya mau ngelayanin 5, cuman makan waktu misal 5 menit, ini paling cuman 2,5 menit selesai gitu. Jadi lebih cepet. Kalau misalkan kita lagi rame ya kita teratasi semua. Ini dari tawaran kantor pengelola, terus diperkenalkan ke sini anggota Waskita, terus ditawarin, saya ikut, pengen mencoba, katanya kan ada bimbingan gitu, jadi ikutlah biar dibimbing, karena saya kan nggak ada pengalaman apapun untuk berdagang. Iya, dari mulai nol, pokoknya nggak ada pengalaman apapun, pengen dibimbing gitu dari Waskita. Ya seperti penjualannya itu memperkenalkan ke orang lain kayak gitu, maksudnya ke masyarakat lewat online kayak gitu bisa. Terus kemarin pernah aku ikut waktu di Jakarta, pameran di Jakarta aku pernah ikut. Kerjasamanya ya itu, maksudnya permodalan gitu, dibantu mulai modal awal berapa ya, itu waktu itu 20
terus sekarang udah nambah gitu, alhamdulillah udah selesai yang 20 sih diselesaikan, terus nambah buat nambah lagi, soalnya kemarin kan cuma punya 1 tenan, terus saya udah nyabang 3, jadi udah 3 semuanya. Ya alhamdulillah banyak yang maksudnya banyak perkenalan apa dari orang-orang di luar sana, maksudnya kenal sama kita gitu. Bimbingannya waskita kan biar memperkenalkan produk ke yang lain gitu loh, maksudnya ke masyarakat luas. Kalau sebelum itu sehari sepi-sepinya 3 juta yang 3 tenan, yang sepi-sepinya kalau hari Minggu nyampe 6-8 kayak gitu, kalau lagi rame nyampe 10 lebih. Ceritanya pas suami kan ikut itu proyek gitu, terus ditawarin pas bikin proyek di sini di rest area 260, terus ditawari, tanya-tanya sih maksudnya bisa nggak buka kios di sini. Terus pas itu ketemu sama Pak Rudi, terus ditawari mau nggak ini seperti itu. Kalau mau ya ayo, pas ini yang bikin ini sih apa saluran itu kan suami. Jadi ini kebetulan sekali, ya udah boleh Pak. Alasannya ya bagus sih prospeknya, iya terbantukan juga. Suami juga bagus, katanya nggak apa-apa wis dicoba. Siapa tahu ya namanya rezeki nggak tahu Mas. Dampaknya alhamdulillah Mas terbantu untuk ekonomi terutama ya. Terus saya juga punya pemikiran ke depan lagi, oh ini gimana mengembangkan usaha saya ini. Nah, ini harapannya. Jadi kami tidak bosan-bosan ke kawan-kawan UMKM itu membina karena ya konsep awalnya kami ini kan sinergi BUMN untuk pembinaan ke UMKM. Seringkali kami terkait interior, terkait masakan, terkait berbeda jenis jualan, itu yang sering kami sampaikan, karena terkadang kawan-kawan UMKM ini ada satu jualan yang lagi booming, lagi laris, yang lain langsung berubah konsep, menyamakan jualannya yang lagi laris. Itu yang kami tidak bosan-bosan untuk menyampaikan, untuk jangan menyamai jualan yang sudah ada. Itu. Lalu yang kedua, kami sampaikan juga agar tatanan interiornya bisa menarik pengguna jalan yang melintas di tempat kami. Jadi sering kami sampaikan bahwa penampilan itu penting. Orang mampir pertama kali bukan melihat rasa, melihatnya adalah penampilan. Kalau penampilan interiornya menarik, mereka akan singgah. Mereka balik apa enggak adalah terkait dengan masakannya. Kalau enak, rasanya enak, mereka akan balik. Tapi yang pertama kali dilihat adalah penampilan interiornya. Kami juga enggak bosan-bosan menyampaikan ke kawan-kawan UMKM agar karyawan-karyawatinya memakai seragam. Kami kemarin sudah dari para UMKM itu iuran membeli kaos seragam, jadi biar satu gedung gitu kan kompak, dilihat menarik, memakai seragam, memakai sepatu, jadi nyaman aja pengunjung mau mampir dengan pelayanan yang kami berikan ke para pengunjung. TJSL Waskita berharap dengan adanya program PUMK untuk UMKM, yang pertama itu diharapkan mereka bisa naik kelas, Mas. Naik kelasnya dalam arti kata karena kami memberikan bantuan pemberian modal kerja sehingga produktivitas mereka meningkat. Lalu selain itu juga melalui program TJSL-nya sendiri, kami juga akan memberikan semacam pelatihan ataupun workshop untuk menambah kualitas wawasan sehingga mereka bisa
UMKM yang lebih baik lagi dan naik tingkat lah atau naik kelas. Kalau untuk Uban Karyanya sendiri, semoga ya lancar. Dan alhamdulillah yang saya jalani, alhamdulillah selama ini lancar-lancar saja. Ya semoga maksudnya sering diajak. Nah kalau ada event-event gitu, maksudnya sering intens lagi gitu loh. Jangan kayak kan ini aku ditawarinnya 3 bulan atau 4 bulan baru ditawarin gitu. Maksudnya lebih sering lagi lah, biar kita itu dikenal lagi. Alhamdulillah sih. Terus orangnya kan yang beli, yang waktu pas event itu kan dikasih kartu nama, disebarin kartu nama. Nanti pas kemana gitu perjalanan, nah mampir ke rest area, pasti nanti beli lagi. Terus nanti nyebarin ke temen relasi kayak gitu. Pokoknya ada dampaknya. Terus kadang juga telepon, mau pesen ini, kadang nyampe 2 juta dikirim. Maksudnya kita pesan online gitu, lewat Japri, lewat WA, kayak gitu ada. Ya terima kasih, maksudnya udah membimbing, jatuh bangunnya saya itu udah dibimbing sama waskita, alhamdulillah. Harapan saya sih semoga bisa berkembang ya Mas, bisa ya syukur-syukur bisa kita di setiap rest area ada, kita buka cabang kayak gitu. Untuk waskitanya agar tetap teruslah membantu para kita pedagang-pedagang kecil kayak gitu. Hai, saya owner Uban Kedai. Usaha saya ini kopi Turki yang sangat best seller sekali di kilometer 260. Rasanya enak dan kualitasnya bagus. Silahkan datang di rest area Banjaratma, kilometer 260B. Ya kalau yang satunya itu di deket Lumpia Maston, depan persis Lumpia Maston Semarang, di bawah tangga Sentral Batik. Yang kedua di sini deket toilet yang ini ya. Terus yang ketiga di belakang Ciganea. Yang Ciganea itu yang di luar ada. Terus khas kok. Kalau tenan saya itu khasnya kayu jati, jadi pasti orang lihat Rizkia Souvenir. Ya pokoknya saya kan Rizkia Souvenir, jadi pasti tahu tenannya Rizkia Souvenir itu penataannya ya itu kayak gitu. Rest area ini disebut KM 260B. Jadi lokasinya apabila dari pengguna jalan yang dari arah Surabaya mau melintas ke Jakarta, melihatnya di KM 260. B itu karena ke arah Bandung, ke arah Jakarta. Jadi 260B lokasinya di Brebes, Jawa Tengah. BUMN untuk Indonesia, waskita bisa. BUMN untuk Indonesia, waskita bisa. BUMN untuk Indonesia, waskita bisa. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos. Dan Instagram rest area 260.